kalau Nabi mengatakan Al-Mahdi itu muncul di musim Arab sudah bersalju. Sekarang sudah. Arab sudah bersalju. Arab sudah jadi jahiliyah. Maka tahulah ulama-ulamanya di Mekah yang dikejar inilah Al-Mahdi. Karena itu syaratnya. Maka dengan cepat ulama mengepung Masjidil Haram. Ya, dengan cepat para pemuda-pemuda yang sudah sangat yakin ini saja Al-Mahdi datang, ya, maka dikepung Masjidil Haram, dilihat dulu ada nggak di antara yang tawaf. Karena dalam hadisnya nah, kalau beberapa tahun yang lalu dengar kajian Ustadz, ini orang yang mungkin mereka yang belum paham menganggap ini omongan angin, gitu. Menganggap cocokologi atau gimana. Sekarang apa yang Ustadz dulu pernah ungkapkan di kajian sekarang lagi kejadian. Karena Ustadz semuanya kan berasal dari ada dalilnya, ada semua, ada patokannya. Jadi semua yang dikatakan di kajian akhir zaman berapa tahun yang lalu, sekarang kok kayak lagi kejadian sih, gitu kan? Nah, makanya apa yang kemudian pembahasan Ustadz mengenai akan terjadi ke depan sesuai dengan rujukan kita Al-Quran dan Hadis. Tentunya ya nggak mungkin nggak akan kejadian sesuai dengan apa yang di Rasulullah SAW sudah katakan. Nah, Ustadz, tandanya pada saat emang inilah Imam Mahdi itu apa ciri-cirinya? Baik, bagus. Peperangannya atau apanya gitu, jangan sampai salah-salah, Ustaz. Bagus. Kemarin ini ada yang agak heboh ya, bahwa Imam Mahdi itu sudah ada di Pakistan. Itu termasuk heboh. Siapa namanya Muhammad apa? Aduh, ramai juga tuh. Iya, dia Muhammad Qasim. Saudaraku, bukan. Kenapa dikatakan bukan? Inilah kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya pakai Al-Quran dan Hadis. Kata Rasul, aku tinggalkan pada kamu dua pusaka. Bila kamu berpegang erat kepada kedua-duanya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Jadi utusan daripada Muhammad Qasim itu yang mengaku di Indonesia ini mereka yang pegang, mereka datang ke rumah kita, ke pesantren kita. Udah ketemu? Udah ngelobi kita, ngajak kita. Kami katakan, kita panduan kita Al-Quran, Hadis. Jadi selama kita berpegang pada Al-Quran dan Hadis, apapun yang datang kemudian kita akan sesuaikan dengan Al-Quran dan Hadis. Maka menurut Al-Quran dan Hadis, khususnya ada hadis Nabi, enggak memenuhi syarat. Apa tuh? Muhammad Qasim ini sebagai Al-Mahdi. Di part mananya enggak? Banyak, sangat banyak. Mulai dari bentuk fisiknya, umurnya, semacamnya. Banyak sekali nggak ada kesesuaian. Lagi pula Al-Mahdi ini nanti kemunculannya dari Madinah Al-Munawwarah. Lah ini dari Pakistan. Ya. Imam Mahdi itu munculnya di usia 40-an. Lah ini sudah lewat 50. Jadi sangat nggak cocok ya. Banyak sekali ketidakcocokan. Wajahnya, fisiknya, semacamnya nggak cocok. Imam Mahdi itu keren. Ya, dadanya bidang, bulu dadanya halus, ya, kemudian pinggangnya ramping, perutnya six ya. Bagus banget gitu. Kalau itu gendut, masukin Imam Mahdinya kayak gitu. Ya, jadi nggak cocok. Oleh karena itu kita katakan, bukan. Imam Mahdi yang satu ngomong gitu kan lucu juga. Masa Imam Mahdi kayak gitu? Jadi misalnya bukan ada bagaimana gini, maksudnya kita profil kita Imam Mahdi sosok hero terakhir. Cakep gitu. Banget harus lah. ideal kan? Yeah. Gitu. Memang hidungnya keren, alisnya, semuanya indah. Kalau kita melihat dia seperti nggak mau kita memalingkan wajah kita. Cakep orangnya, ya. Rambutnya ikal, warna kulitnya memang warna kulit kita. Agak hitam-hitaman kata Rasulullah. Bibirnya atas yang bawah itu sama tebalnya. Pokoknya ada. Bahkan cara ngomongnya pun Nabi rinci. Kemunculannya kata Rasulullah. Nah ini kemunculan yang paling penting. Itu dalam ceramah-ceramah kita, nanti silahkan saksikan di roadshow dakwah kami seputar Jabodetabek dalam 1 minggu ke depan. Ini akan kita rinci ya tentang masalah rute perjalanan akhir zaman ini, ya, tentang terkhusus dari Palestina ini. Insya Allah siapa yang ada di beberapa titik pengajian kita silakan merapat, ya. Jadi ciri khas kemunculan Al-Mahdi itu satu, ciri khasnya Arab Saudi, penguasa Mekah Madinah ini akan kacau dulu dengan perebutan kekuasaan. Sekarang kan belum, berarti belum tuh. Yang kedua, di tengah-tengah itu nanti akan dibunuh seorang lelaki. Yang lelaki ini membuat kematiannya dengan cara dibunuh, membuat orang beriman seluruh dunia marah. Dan seluruh malaikat di langit pun marah. Ini hadisnya juga sahih, ya. Malaikat di langit marah, orang beriman sedunia marah. Berarti laki-laki ini harus famous, harus terkenal nih. Terkenal dan saleh. Dicintai, terkenal dan dicintai. Dan dia matinya dibunuh. Sedang marah-marah itu terdengarlah berita seorang lelaki dibaiat di depan Ka'bah. Itulah Al-Mahdi.
Oh. Jadi ibaratnya hiburan dari kemarahan ini adalah Al-Mahdi muncul. Ini siapa? Itu yang kita nggak tahu. Nggak tahu. Makanya kita tidak boleh menebak ini siapa orangnya. Oh. Walaupun boleh-boleh saja kita coba-coba, tapi nggak boleh memastikan ya. Kalau kami dulu pernah mencoba menebak-nebak, tetapi sekali lagi ini bukan. Serahkan yang pasti kepada Allah. Siapa yang kita tebak-tebak? Ya sah-sah saja. Syaratnya orang beriman, terkenal, bermanfaat untuk Islam, orang beriman mencintainya. Yang kami pernah urut nama-nama mereka, dan bisa jadi bukan mereka ini. Di antaranya adalah Zakir Naik. Zakir Naik, siapa orang sedunia nggak kenal dengan dia? Kemudian berikutnya Recep Tayyip Erdogan, ya. Kemudian Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia yang kemarin ada di Qatar dan sekarang sudah meninggal ya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian bahkan ini sendiri Raja Salman sendiri, Raja Salman sendiri sangat mencintai ulama, beda habis dengan anaknya, beda. Kemudian juga Habib Rizik Syihab, karena dia karakter yang dunia menjadi ilham, beliau ini inspirasi dan ilham kebangkitan Islam seluruh dunia adalah Habib Rizik, sehingga Man of the Year itu di 2016 kan beliau namanya melejit nomor 1 di dunia. Jadi beliau ini adalah tokoh-tokoh yang ditargetkan kematiannya. Ada lagi beberapa nama yang lain, tapi sekali lagi kita tidak boleh memastikan. Nggak boleh nebak. Ya, menebak sih sah-sah saja. Maksudnya nggak boleh memastikan. Bisa jadi bukan itu. Tapi yang jelas orang ini sudah dikenal oleh orang Islam, orang beriman seluruh dunia, dan ada di hati orang beriman. Mungkin karena jasanya besar untuk Islam atau apa ya. Tapi dia matinya dengan cara dibunuh, dan ini menunjukkan marahnya orang beriman seluruh dunia. Bahkan malaikat di langit pun marah. Lalu Allah hibur orang beriman ini dengan terbaiat Imam Mahdi. Disitulah orang beriman berlomba-lomba ingin berbaiat kepada Imam Mahdi. Jadi kalau sebelum itu ada, maka tidak ada Imam Mahdi. Berarti ada kemungkinan calon Imam Mahdi ini sudah hidup? Dengan izin Allah. Di dalam kajian kita, kita meyakini dia sudah ada saat ini. Tapi yang mana orangnya kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Jadi kita tidak boleh memastikan. Kita tapi tidak. cuma mempelajari pola. Kita mempelajari tanda-tanda aja. Tanda aja. Ketika Nabi menyebutkan tanda-tanda, itu tugas kita apa? Mempelajari sesuai nggak? Iya, gitu. Benar. Ini sesuai dengan nubuahnya nggak ya? Nubuah. Jadi begitu juga kalau Nabi mengatakan Al-Mahdi itu muncul di musim Arab sudah bersalju. Sekarang sudah. Arab sudah bersalju. Arab sudah jadi jahiliyah. Arab sudah apa? Tinggal kita menunggu ini. Mereka saling berlomba memperbuatkan kekuasaan. Yang sekarang belum. Nah, ini yang perlu menjadi kunci. Lalu meninggalnya seorang laki-laki tadi. Dan ada seorang laki-laki dari Madinah diburu dan dikejar oleh pasukan infanteri dari Damaskus, Suriah. Sejumlah 300 orang. Pasukan ini masuk ke Madinah, mengobrak-abrik kota Madinah dan memaksa penduduk. Katakan di mana orang ini, yang fotonya ini, ibaratnya begitu kan. Buronan dia. Ternyata laki-laki inilah Al-Mahdi yang akan dibunuh oleh 300 orang ini. Orang luar juga sudah mempelajari. Orang luar mempelajari laki-laki ini positif dia di Madinah. Maka dikejar ke sana, ternyata seperti Nabi Musa, dia udah lari duluan meninggalkan Madinah menuju Mekah. Yang mengejar masuk ke Madinah. Nah, dia paksa orang-orang yang ada ulama-ulamanya dipaksa. Katakan, di mana laki-laki ini? Terakhir karena nggak mampu disiksa, ada yang berani ngomong. Dia sudah duluan ke Mekah. 300 orang ini mengejar ke Mekah. Pasukan darat ini mengejar saat mereka sampai di Al-Baida, kata Nabi. Al-Baida itu sebuah kota kecil, perbatasan istilahnya dari Mekah ke Madinah. Situ mereka tenggelam. Kotanya itu gempa, lalu terbelah, lalu seluruh rumah-rumah dan gedung-gedung, seluruh kantor-kantor masuk ke dalam bumi. Dan yang mengejar ini, dari 300 orang, 299 masuk ke dalam. Satu yang Allah biarkan hidup dan selamat, dan satunya mengabarkan kami tenggelam di Al-Baida. Dengan cepat menjadi berita dunia. Maka tahulah ulama-ulamanya di Mekah, yang dikejar inilah Al-Mahdi. Karena itu syaratnya. Maka dengan cepat ulama mengepung Masjidil Haram. Ya, dengan cepat para pemuda-pemuda yang sudah sangat yakin ini saja Al-Mahdi datang, ya, maka dikepung Al-Masjidil Haram, dilihat dulu ada nggak di antara yang tawaf. Karena dalam hadisnya dia ditemukan dalam keadaan tawaf. Nah, syarat masuk Mekah itu apa? Adabnya masuk Mekah itu tawaf dulu kan, mengelilingi Masjidil Haram. Nah, ada laki-laki yang menundukkan wajah, yang mencoba untuk bersembunyi, tapi tetap tawaf. Adab masuk Makkah itu kan tawaf dulu. Jadi dia tawaf, diperhatikan oleh para ulama. Ini dia ciri-cirinya, mulai dari fisiknya, ya, ketinggiannya, kulitnya, kan nggak bisa didustakan itu. Orang waktu tawaf kan nggak boleh pakai tutup kepala. Ya ibaratnya kebuka kan, akhirnya ditangkap dia. Siapa nama kamu? Nah, begitu ceritanya. Ya karena dia orang jujur, dia nggak mau bohong. Nama saya adalah Fulfulan. Kamu dari keturunan anu kan? Kamulah calon Al-Mahdi yang akan kami nanti-nanti.
dan dia mencoba memberontak. Kalian salah orang, carilah orang lain. Kebetulan saya mirip dengan dia. Tidak bisa, ya. Kemudian ditelusuri lagi, dia nggak pernah bohong. Akhirnya dipaksa dia mau dibaiat. Dipaksa. Dibaiat, maksudnya dipaksa, bukan dia yang kepingin gitu ya. Nah, kalau yang ada sekarang kan akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi, ya kan, berbaiatlah padaku, sekian bayarnya. Bukan kayak misalnya pemilihan pilkada gitu kan, pilihlah saya gitu. Pilihlah saya, ya. Ini malah nggak mau. Malah nggak mau. Tanggung jawab gitu. Ya, begitu. Jadi ketika diancam oleh para ulama, jika engkau tidak mau kami baiat, jika engkau tidak menerima baiat kami, kau yang akan pikul dosa semua penjahat sebumi ini. Karena semua orang Islam dan orang-orang yang tidak berdosa dizalimi, menurut hadis-hadis Nabi, melalui engkaulah Allah akan angkat semuanya. Bila engkau tak berkenan kami baiat, ya, tidak berkenan menerima baiat dari kami, maka engkau tanggung dosa mereka semua. Lalu apa kata sosok ini? Kalau begitu berilah saya waktu 1 malam ini. Saya akan bermunajat dengan Allah, istikharah, dia nangis, berdoa sepanjang malam. Lalu kata Rasulullah, fa aslahahu Allahu fi lailah. Dalam 1 malam itu Allah upgrade dia menjadi seseorang yang diberi kemampuan semuanya. Dari nggak ngerti politik, Allah mampukan dia semua. Dari nggak mampu memimpin perang, Allah mampukan dia semua. Dari nggak mampu menyelesaikan masalah ekonomi, Allah ahlikan dia. Bagi Allah kun fayakun aja itu kan. Dalam 1 malam Allah upgrade dia. Kayak Nabi Musa, dalam 1 malam saja Allah angkat jadi nabi dan Allah berikan dia segala kemampuan. Ya kan? Bagi Allah kun fayakun aja. Maka besok pagi selepas sholat sunat syuruk, Al-Mahdi berkata, saya siap. Artinya untuk dibaiat dan menjadi pemimpin. Dibaiat dia. Begitu kisahnya. Masya Allah. Kayak denger cerita nih, kayak denger film nih, Masya Allah, luar biasa. Waduh, ini menarik ya, dan kayaknya ini kalau boleh sih nanti kita bikin lagi kesempatan sama Ustadz ini. Ini saya jadi banyak penasaran nih ya. Iya. Apakah kalau Yahudi ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Yahudi merasa bahwa akan turun Mesaya, begitu kan? Di Islam dan Nasrani sepakat akan turun Nabi Isa gitu, setelah Al-Mahdi gitu. Apakah Mesaya yang dimaksud oleh bangsa Yahudi adalah Dajjal versi Islam? Iya. Iya. Jadi mereka ini sebenarnya ingin menguasai tanah Syam, ingin menguasai Palestina untuk menyiapkan kehadiran Dajjal. Yap, 100%. Nah, sedangkan kita mempertahankan sebaliknya gitu ya? Iya, kita mempertahankan sebaliknya karena ini tanah wakaf amanah untuk umat Islam. Dan juga ini dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai pusat khilafah Islamnya di akhir zaman. Ya. Dan kemenangan Islam, insya Allah pintu gerbangnya adalah dengan kemenangan Palestina. Bismillah. Nah, Bismillah. Pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Aduh, panjang terus nih. Ya. Bagaimana proses tembuhnya Dajjal oleh Imam Mahdi? Kalau menurut Imam Mahdi malah tidak berdaya melawan Dajjal. Oh begitu? Imam Mahdi ini sangat perkasa, sangat berdikjaya. Ya, diberi oleh Allah segala kemampuan untuk militer, politik, ekonomi, untuk semua permasalahan, bijaksana, tapi dia memang tak berdaya melawan Dajjal. Oleh karena itu Allah turunkan anti daripada Dajjal. Itulah dia tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Hanya Isa yang diberi wewenang, hanya Isa saja yang diberi wewenang untuk menyelesaikan Dajjal. Buktinya Imam Mahdi malah udah dikepung oleh Dajjal. Oleh orang-orang Yahudi yang menjadi bala tentaranya, dikepung Imam Mahdi di sebuah masjid yang ada menara putihnya di Damaskus. Sudah ada itu? Sudah. Sekarang masjid itu sudah ada dengan menara putihnya. Ibnu Katsir malah memastikan inilah masjid, di tempat inilah nanti Isa alaihissalam akan turun. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya. Jadi, Masya Allah ya. Jadi masjid itu sekarang sudah ada. Nah, Imam Mahdi saking tak berdayanya dikepung. Nah, ketika Dajjal memastikan besok kita bantai mereka semua, kita tunggu matahari, malam ini biar berlalu dulu. Nah, Imam Mahdi dan orang beriman tahajud, menangis, berdoa kepada Allah, udah pasrah ya. Tapi mereka juga sudah ada ilmu. Inilah saat-saatnya Nabi Isa itu harus turun. Nah, turun ya kalimatnya. Maka waktu berkumandang sholat subuh, orang sholat sunat qabliyah subuh ya, sholat sunat fajar. Waktu qomat aqimus sholah kata Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi maju ke depan, tiba-tiba langit Saya buka. melihat ada cahaya turun, 2 malaikat kiri dan kanan turun.
mengepakkan sayap mereka. Nabi Isa diapit di tengah-tengah. Nabi Isa, kata Rasul, meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pundak malaikat ini, turun dengan lembut. Imam Mahdi dan orang beriman yang langsung tahu, dan memang inilah saatnya Nabi Isa turun, langsung mundur Imam Mahdi, membiarkan posisi imam sholat dipegang oleh Nabi Isa. Silakan, kata Imam Mahdi. Tidak, kata Nabi Isa, saya ini sekarang turun untuk menjadi pendampingmu. Sekarang imamnya, pemimpinnya adalah engkau. Tadi komat untukmu, silakan maju. Jadi Nabi Isa bukan lagi nabi statusnya ketika itu. Dia hanyalah seorang sosok spiritual yang dijadikan pendamping dan penasehat, penguat dan penolong Imam Mahdi. Gitu, sholat subuh pun dilangsungkan berjamaah. Orang beriman sudah senang sekali hati mereka yang terkepung ini. Setelah itu, selepas sholat sunat syuruk, Nabi Isa menuju gerbang. Dajjal yang di luar yang udah ngepung dari beberapa hari yang lalu juga menuju ke gerbang, ingin membuka dengan paksa. Dajjal memiliki kemampuan, dia bisa hancurkan hanya dengan tiupan. Tetapi Nabi Isa udah ada di dalam. Ketika pintu gerbang terbuka, saat itu Dajjal melihat ada Nabi Isa di dalam. Dajjal ini dah tahu satu-satunya yang bisa membunuhnya hanyalah Nabi Isa. Sekarang Nabi Isa itu udah ada di depannya. Ini agak mirip dengan film-film Hollywood ya. Jadi antinya itu datang, Dajjal langsung meleleh. Kulitnya ini meleleh seperti garam yang kecelup air. Meleleh dan dia menjerit. Film Avengers itu. Bagusnya dibuat film ini. Itu mirip dengan film Avengers ya. Thanos keluar jadi pasir-pasir gitu kan. Nah, sama ini idenya. Astagfirullahaladzim. Mereka ngambil dari situ ya. Kayaknya, jadi begitu. Jadi disitulah Dajjal menjerit sampai kedengar jeritannya ke ufuk timur dan ke ufuk barat. Saking kuatnya jeritan Dajjal ini. Lalu Dajjal lari ke ujung dunia yang terjauh. Nabi Isa udah nunggu di sana. Dia lari lagi ke ufuk dunia yang paling terjauh. Nabi Isa udah di sana lagi. Kemudian barulah Dajjal lari ke Bab Elud. Bab Elud ini adalah sebuah kota yang dibangun semegahnya hari ini oleh Israel dan dibuat namanya Bab Elud. Kata Rasulullah, kematian Dajjal nanti adalah di Bab Elud. Bab Elud ini baru kemarin ini dibangun. Diberi nama Bab Elud. Dan kenapa diberi nama Bab Elud ya? Ya, Nabi dulu mengatakan Dajjal akan dibunuh nanti di Bab Elud. Kemana dibangun? Nggak tahu. Kayaknya orang Yahudi tahu. Orang Yahudi tahu bahwa ini adalah kota di mana tempat berlindungnya Dajjal. Disiapin gitu. Ya, disiapin tempat berlindungnya Dajjal. Tapi ini kan udah bocor oleh skenarionya oleh pencipta skenario yang sejati, Allah kan. Oleh Allah dijadikan Nabi Isa dah nunggu di sana. Di Bab Elud itu sendiri. Ketika Dajjal datang ke Bab Elud, langsung dicegat oleh Nabi Isa, maka ditusuklah ia dengan senjata yang khusus dibawa oleh Nabi Isa dari langit. Dengan senjata itu Dajjal mati. Mirip film kan? Dan ini hadisnya sahih semua. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, ini bukan cocokologi, ini semua sudah ada di kitab, gitu ya. Karena apa yang dibilang Ustadz di tahun yang lalu, sekarang lagi kejadian, benar kejadian. Apa yang diceritakan beliau ini, Ustadz kita ini bukan peramal, Ustadz kita ini memang membaca kitab gitu. Orang muslimnya jarang membaca ya. Dan itu semua dikisahkan detail ya Ustadz ya. Coba dibaca buku nanti, Nubuat Perang Akhir Zaman ya. Nubuat, kalau nubuat itu ada hadis Nabi tentang perang-perang akhir zaman. Maka peperangan yang ada sekarang ini endingnya kemana? Kita dibimbing Rasulullah. Maka petanya kita jadi tahu gitu. Dan kita juga jadi tahu akhirnya Mas Ari. Saat kita bincang kok ada kayak gini ya orangnya ya, malah perutnya ke Israel. Buya nggak heran. Buya nggak jadi heran. Kenapa? Memang Nabi sedang gambarkan di akhir zaman ini orang terbelah habis. Mukmin beneran atau munafik beneran. Lihat dia berpihak ke siapa. Dari situ ketahuan, maaf ini kalau di segi politik di 2024 kan banyak yang kita bingung, loh kok mendadak si fulan ikut ini ya, kok dia beralih ke anu ya. Itu mungkin manuver politik. Kita belum boleh mengatakan dia munafik, hipokrit, semua nggak boleh. Tapi dalam urusan Palestina pasti orang ini munafik atau mukmin kelihatan tuh kemana dia berpihak. Hitam putih, clear. Hitam putih. Tapi kalau politik ini kita harus berbaik sangka dulu. Oh kenapa si fulan yang dulu notabene-nya Islamnya kuat kok jadi gabungnya ke sini. Udahlah husnuzon aja lah dulu gitu aja ya. Tapi di bidang Palestina nggak bisa husnuzon. Kita lihat saja dia berpihak kemana, di pihak mana dia. Di situ akan kita ketahui dia mukmin atau dia munafik. Masya Allah, ini clear banget ya teman-teman. Ini saya nggak dengar cerita nih ya. Jadi saya rasa mungkin teman-teman juga ngerasain yang sama. Kayaknya sepakat kalau suatu saat kita ada waktu lagi beliau ke Jakarta, kita culik lagi ke sini. Amin. Banyak pertanyaan di mulut saya kayaknya, ini kayaknya cocok untuk part berikutnya. Jazakallah khairan Ustaz waktunya. Sama-sama. Dan luar biasa ini. Nggak berasa ya? Ini daging semua gitu. Nggak terasa dari awal ngebahas bagaimana sifat-sifat orang, termasuk Palestina. Akan seperti apa nanti ujungnya. Ya mudah-mudahan nih banyak yang mendengar. Siapapun yang sedang menyimak, bila diterima dengan iman, sebarkan pada yang lain.
perbanyak ya. Sebarkan link ini, klik terus like apa tuh namanya? Subscribe. Terus perbanyak sehingga banyak orang jadi tahu. Lalu banyak orang berpihak dengan perpihakan yang benar. Karena banyak orang yang tak tahu lalu dia akhirnya kebawa berita bohong. Masya Allah. Bukan dia nggak beriman, tapi dia kebawa. Terbawa ya. Jangan sampai kita juga begitu. Ustaz, mohon maaf kalau misalnya ada yang mau ngikuti antum, mungkin baik penonton kita ini baru kenal Ustaz di tayangan ini misalnya. IG-nya apa, YouTube-nya apa gitu. Nah ini TikTok-nya apa? Ini orang media kita bisa ngasih tahu nih. Mas Ahmad, nah ini antum ada di sini nanti. Atau kita tulis aja di ini. Ditulisnya nanti dibantu aja oleh timnya Mas Ari ya. Oke, silakan. Malah ini bagus untuk di akhir zaman biar bertanya pada orang yang bidangnya gitu ya. Jangan sampai bertanya bukan pada bidangnya. Ibarat komentar kemarin yang cukup bagus, mau belajar bahasa Inggris kok datangnya ke guru yang Mandarin kan jadi lucu aja. Alhamdulillah. Ya memang kita hati-hati sekali dalam memilih keilmuan. Ya, alhamdulillah Indonesia memiliki banyak guru-guru atau asatidz ya yang luar biasa dan masing-masing punya spesifikasi yang jelas. Jadi kita untuk pembahasan ini beliau yang paling tepat dan alhamdulillah kita bisa dapat waktu beliau kedarolah lagi sedang ke Jakarta. Insya Allah jadi ajang ta'aruf juga teman-teman yang baru kenal dengan beliau. Kajiannya selalu kayak lagi didongengin gitu ya. Didongengin sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi ibaratnya kalau teman-teman suka nonton film superhero gitu ya, itu fiction, gitu. Ternyata banyak juga ngikutin dari. Buya yakin mereka pasti baca kita. Kita yang nggak baca, kita yang dia baca lalu mereka yang filmkan dalam halusinasi dengan khayalan mereka. Waduh. Ide ceritanya dari kita. Bener ya. Coba lihat Mami Return, film-film kayak gitu tuh banyak dari dalam Islam yang kupasannya itu adalah apalagi film 300 dulu, pasukan 300 pasukan Romawi lawan ribuan gitu kan. Itu pasukan Badar banget itu. Badar banget 300 ya. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz waktunya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pelajari Ustaz ini. Ya amin ya Rabb. Amin. Dan teman-teman semuanya udah tahu semua info mengenai Ustaz, dan untuk teman-teman yang merasa ini bermanfaat, monggo silakan di-cut di part mana aja untuk mudah disebarkan, monggo saja. Kita sudah wakafkan tayangan ini untuk teman-teman semuanya biar menjadi edukasi. Jadi terima kasih semua untuk menyaksikan cerita untung. Jika ada kritik dan saran, monggo silakan dimasukkan di kolom komen. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.